Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kalau sehat semua. Sebelum memulai pelajaran, silakan ketua kelasnya untuk dipimpin doa. Baik, sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik, Ibu presentasi dulu ya. Siapa hari ini yang tidak masuk? Ani? Ada, Bu. Laila? Ada. Dandi? Ada, Bu. Meli? Ada. Yuyun? Ada, Bu. Hadir semua ya? Ya, Bu. Kok belum semangat sih belajarnya? Ayo berdiri semua. Ibu punya jingle. Ikuti Ibu ya. Kalau Ibu tanya, apa kabar hari ini? Kalian jawab, Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Bisa? Bisa. Oke. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, semangat, Allahu Akbar. Oke, sekarang masuk ke materi ya. Hari ini Ibu akan menjelaskan materi tentang vertebrata. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu agar siswa dapat mengetahui pengertian dari hewan vertebrata, dan juga siswa bisa menyebutkan ciri-ciri dari hewan vertebrata tersebut dan bisa mengelompokkan hewan vertebrata tersebut ke dalam 5 kelas. Masuk ke materinya ya. Materi hari ini yaitu hewan vertebrata. Hewan vertebrata. Nah, ayo, siapa yang tahu pengertian dari hewan vertebrata itu apa? Saya, Bu. Ayo, silakan Laili. Jadi, hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Benar sekali, jawabannya sudah tepat. Jadi hewan vertebrata itu hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, ciri-ciri dari hewan vertebrata itu apa? Ada yang tahu? Ada yang bisa menyebutkan satu saja? Satu saja yang tahu ciri-cirinya. Dia memiliki tulang belakang, Bu. Ya, salah satunya sih itu. Tapi masih ada lagi. Dicatat, Bu. Jadi, ciri-ciri dari hewan vertebrata itu yang pertama, dia itu hewan yang suhu tubuhnya itu panas. Tapi ada juga hewan yang suhu tubuhnya itu dingin, tetapi tergantung dengan kondisi lingkungannya. Kemudian yang kedua yaitu hewan tersebut bisa memiliki sistem pernafasan berupa paru-paru dan juga insan dan operculum atau operculum. Operculum itu apa, Bu? Operculum yaitu di bagian kamu tahu ikan? Ya. Nah, ikan itu akan ada bagian di bawah matanya yang bisa membuka menutup. Itu tempat pergantian aliran udara atau aliran air yang ada di tubuh ikan. Itu. Selain hewan vertebrata itu bentuk tubuhnya termasuk simetris bilateral. Simetris bilateral itu apa? Simetris bilateral itu apabila hewan tersebut dibelah menjadi dua, dia itu mempunyai dua bagian sisi yang sama simetris. Selanjutnya kita akan mengelompokkan hewan vertebrata tersebut ke dalam 5 kelompok. Ada yang pernah tahu nggak atau sudah pernah belajar 5 kelompok dari hewan vertebrata itu apa aja? Saya, Bu. Ya, Laila jawab. Ada berapa pembagiannya? Ada 5. Bisa menyebutkan? Bisa. Silakan sebutkan. Yang pertama ada Aves, terus mamalia, ya, reptil, Pisces, kurang 1. amfibi. Benar sekali jawabannya dari Laila. Beri tepuk tangan untuk Laila. Yeay. Oke. Baik anak-anak, sudah tahu ya. Jadi hewan vertebrata itu dibagi menjadi 5 kelas dan
yang tersendiri. Yang pertama, saya akan menyebutkan mamalia terlebih dahulu. Mamalia. Ciri-ciri mamalia yang pertama yaitu mamalia termasuk hewan yang berdarah panas. Yang kedua, sistem perkembangan otaknya atau sistem sarafnya itu berkembang lebih baik daripada hewan yang lainnya. Yang ketiga, mamalia mempunyai kelenjar keringat dan juga dia mempunyai kelenjar susu atau mamae. Dan yang keempat, mamalia itu memiliki jantung yang dibagi menjadi 4 ruangan yang sempurna, yaitu bilik dan juga serambi, ada serambinya. Selanjutnya, ciri-ciri dari kelas Aves. Aves. Sini. Ciri-ciri dari kelas Aves yang pertama, dia itu termasuk hewan yang berdarah panas, dan yang kedua, dia itu berkembang biak dengan cara bertelur dan dia bernafas menggunakan paru-parunya. Akan tetapi ketika dia terbang itu dia akan menggunakan kendi-kendi udaranya. Selanjutnya kelas hewan vertebrata yang ketiga yaitu dari kelas amfibi. Jadi amfibi ini hidupnya di 2 alam, bisa di darat dan juga bisa di air. Amfibi ini berkembang biak dengan cara bertelur, dan juga amfibi ini dia termasuk hewan yang bernafas melalui paru-parunya. Yang keempat yaitu Pisces. Ciri-ciri dari Pisces sendiri ini, yang pertama tentunya dia mempunyai sirip. Dia jadi menggunakan siripnya untuk berenang. Selanjutnya dia itu bernafas menggunakan insang, dan dia bagian tubuhnya itu ditutupi oleh yang namanya sisik. Selanjutnya ada reptil. Ciri-ciri dari reptil, yang pertama dia berkembang biak dengan cara bertelur. Kemudian reptil ini bernafas menggunakan paru-parunya. Sekarang kan sudah mengetahui ciri-ciri dari kelima kelas tersebut. Dari penjelasan tadi, siapa yang bisa menyebutkan contoh dari masing-masing kelas ini? Ayo, siapa yang bisa? Yang pertama dulu, dari kelas mamalia. Siapa yang bisa menyebutkan contoh dari kelas mamalia? Ayo, acungkan tangan. Saya, Bu. Ya. Laila apa? Jadi Contoh dari mamalia. mamalia contohnya kambing. Kambing, ya benar sekali, kambing. Example. Kambing. Ada lagi? Sapi. Sapi. Oke. Kenapa kok dia termasuk ke dalam kelas mamalia? Ada yang bisa menjawab? Ya itu tadi, Bu, kan menyusui. Benar sekali. Jadi kambing dan sapi ini mempunyai kelenjar mamae, dan dia dan hewan ini juga berkembang biak dengan cara melahirkan atau titipan. Oke, kelas yang kedua yaitu Aves. Ada yang bisa menyebutkan contoh dari kelas Aves? Ayo, acungkan tangan yang bisa menyebutkan satu saja contoh dari kelas Aves. Burung, Bu. Ya, benar sekali. Burung itu termasuk kelas dari Aves. Entah burung apa saja itu termasuk ke dalam kelas Aves, karena dia itu bernafas menggunakan paru-paru dan juga dia mempunyai bulu. Secara morfologi dia mempunyai bulu. Oke. Kelas yang ketiga yaitu amfibi. Contoh dari kelas amfibi apa? Katak. Ya, katak. Benar sekali. Katak merupakan contoh dari amfibi. Katak dan kodok itu hampir sama. Oh, beda ya, Bu? Beda. Secara morfologi dilihat dari tubuhnya, katak dan kodok itu beda. Kalau katak itu lebih lebar dan juga pipih. Kalau kodok itu lebih besar. Dan melompatnya, kalau katak itu melompatnya lebih tinggi, sedangkan kodok kurang tinggi dari katak.
melompatnya. Oh iya, Maksudnya Bu. jarak lompatannya. Oke. Kelas yang keempat yaitu Pisces. Contoh dari kelas Pisces. Ada yang tahu? Ayo anak-anak, ada yang tahu? Ikan Contoh wader, dari kelas ikan Pisces. wader. Ikan. Oke, ikan wader. Benar sekali. Jawabannya siapa tadi? Jawabannya Yuyun, benar. Ikan wader. Jadi, semua jenis ikan itu termasuk ke dalam Pisces. Terakhir, kelas yang terakhir yaitu kelas reptil. Ayo, ada yang bisa memberi contoh kelas reptil itu hewan apa? Contohnya yang ada di sekitar kita, Wes. Ayo, siapa yang jawab? Kadal. Iya, apa Laili? Kadal. Kadal. Benar sekali jawabannya Laili, kadal. Kadal merupakan kelas dari contoh dari kelas reptil. Baik, dari penjelasan Ibu tadi, apa ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham apa belum? Sudah, Bu, jelas. Sudah jelas ya? Kalau sudah jelas, silakan kalian buka LKS kalian masing-masing yang sudah Ibu bagikan tadi. Jadi kalian kerjakan dan dijawab di LKS tersebut. Nanti dikumpulkan lagi ke Ibu. Baik, Bu. Bisa kan? Ya bisa ya. Ya, dikerjakan ya. Baik anak-anak, LKS-nya sudah selesai ya. Sekarang dikumpulkan. Ya, Bu. Baik, dari penjelasan Ibu tadi ada yang bisa mengulangi ciri-ciri dari kelima kingdom ini dan juga beserta menyebutkan satu saja contohnya. Ya, siapa yang bisa angkat tangan? Saya, Bu. Ya, silakan. Laili. Jadi hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Nah, hewan vertebrata memiliki 5 kelas, yaitu mamalia, aves, amfibi, Ya, Pisces, ya. reptil. Baik. Jawabannya sudah benar. Sekarang dari masing-masing kelas ini ada yang bisa mengulangi ciri-cirinya. Siapa yang bisa? Angkat tangan. Laili, apa? Pisces Iya, ciri-ciri di Pisces apa? memiliki sistem pernafasan Ya. operculum. Ya, jadi Pisces memiliki sistem pernafasan dengan operculum atau insan. Ya, betul sekali. Terus selanjutnya? Terus tubuhnya tertutup dengan sisik. Ya, betul sekali jawabannya dari Laili. Selanjutnya, kelas selanjutnya apa? Yang kedua yaitu amfibi. Ya, ciri-ciri dari amfibi apa? Memiliki jantung yang memiliki 3 ruang. Ya, jantungnya terdiri dari 3 ruang. Betul sekali. Selanjutnya? Kemudian proses pembuahannya eksternal. Ya, jadi amfibi itu pembuahannya secara eksternal. Betul sekali jawabannya. Kelas selanjutnya apa lagi? Yaitu reptil. Ya, reptil. Ciri-ciri dari reptil. Ya sama, memiliki kulit yang kering dan bersisik. Betul sekali jawabannya. Selanjutnya, ciri-ciri dari aves dan mamalia. Aves ya bernafas dengan paru-paru, Bu. Ya, betul. Kalau mamalia? Sama paru-paru. Betul sekali. Jadi sudah paham ya semuanya ciri-ciri dari kelima kelas tersebut. Karena sudah paham semuanya tentang materi hari ini, maka Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian resum materi kita hari ini, hewan vertebrata. Kalian tulis di kertas folio, minggu depan kumpulkan ke Ibu. Untuk minggu depan materinya peran hewan bagi kehidupan manusia. Jadi sebelum kalian masuk kelas, besok kalian harus belajar terlebih dahulu ya, dibaca-baca materinya. Sekian pertemuan hari ini. Silakan ketua kelas dipimpin doa terlebih dahulu sebelum Ibu akhiri. Baik, sebelum menutup pelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih untuk pertemuan hari ini. Ibu akhiri sampai sini. Jangan lupa belajar dan tetap semangat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.